Jadi daripada kita bingung, daripada kita jurnalis tuh apa sih bang? Datang-datang bawa kamera apa gimana? Iya apa mau datang-datang? Nah, itu kedatangan pimpinan redaksi dari Suara Merdeka, Bapak Budi. Jurnalis itu profesi yang mungkin seperti garam ya. Garam selalu diingat, selalu dipakai, selalu walaupun mungkin kadang diremehkan karena hanya asin dan murah gitu lah jurnalis. Dulu jurnalis itu sering disebut pilar keempat. Ya. Dulu zaman sebelum Gus Dur, media itu benar-benar kalau di daerah disebutnya Mantri Sunat. Ya. Jadi selain AI juga tadi keren-keren banget. Nah, si Reni mau nanya nih, Mak. Iya, betul banget. Ya kan, Iya, Bapak kan di Suara Merdeka. Iya. Nah, si Reni mau nanya tuh. Oh, mati. Iya, mati ya. Mati. Udah mati kan? Mati, Boy. Hah? Udah mati. Sobat Pulang Kampus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Sobat Pulang Kampus, gimana kabarnya yang lagi di rumah, yang lagi kuliah? Iya, nih minggu-minggu pertama. Iya, minggu-minggu awal. Minggu awal ini. Iya, masih masuk Apa kelas itu. Ada yang nyerah udah dimeluluhin. Belum dong. Kelas itu biasanya ngisi kontrak RPS. perkuliahan, Oh, iya. RPS, rencana perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPS. Ada juga penginputan KRS. Iya. Iya, Perbaikan. Iya. Buat mahasiswa-mahasiswa yang Yoi. menengah ke akhir, yang awal-awal masih dasar-dasar ya, semangat dah. Itu dah yang semangat dah, yang Yang masih dapat teman semangat ya. Iya, tapi semester 7 dah gimana dah? Iya, yang penting lu dah Iya. gua yang hilang. Bang. Gimana kabarnya, Bule? Sehat, Aduh, alhamdulillah. udah Udah lama. lama nggak ke depan kamera. Biasanya Bule di Biasanya in the back of camera. Gila ya, kan? Jadi kita nih sekarang lagi masuk masa-masa perkuliahan minggu awal kan, Le? Yes. Iya kan? Jadi masa-masanya di mana kita yang semester 1 pada kenalan dah tuh. Kenalan gimana temennya, Iya. gimana Itu belum kelihatan tuh jati-jati diri masing-masing. Ntar semester 3 udah mulai, kok ada yang beda ya temen gue ya? Belum. Ini masih kan nih apa? Masih dekat. Pembagian kelompok tuh Iya, masih nempel-nempel lah, masih ngajak lah. Kan Bapak nih, gua main aja, gua mau main. Iya. Ntar semester 5 Baru banyak ya. teman nggak kayak gini dah kemarin. Ya. Semester 7 udah lulu gua. Lu yang penting lulu, gua yang penting lulus terserah dah. Oke, teman-teman, ngomongin perkuliahan hari ini kita di divisi Ilkom juga ya, divisi ilmu komunikasi sudah mulai masuk, baru sudah banyak, ada mulai dari broadcasting, terus ada penyiaran, periklanan, ada hubungan masyarakat, ada jurnalis, ada manajemen komunikasi. Jadi banyak banget peminatnya divisi komunikasi yang keren-keren banget, yang perlu teman-teman ketahui dari 5 peminatan itu. Ngomong-ngomong dari 5 peminatan tadi, ya kan, ada satu peminatan yang kalau kemarin kita udah bahas radio masuk ke penyiaran. Kita udah kita bahas 5 peminatan itu, Le. Ada satu peminatan yang udah masuk tahun kedua atau tahun ketiga nih kayaknya. Itu peminatnya makin sedikit, Le. Katanya, padahal itu yang gue tahu adalah core-nya komunikasi, Bos. Core-nya komunikasi, core-nya fisik, jantung. Ikon, simbol, monumen nasional. Iya kan? Jadi ada satu peminatan yang di angkatan kita aja isi mahasiswanya cuma 15. Aduh. 15 orang doang. 15 orang. Nah, jadi nggak cuma di kampus kita, tapi di kampus-kampus lain itu juga semakin menurun peminatannya. Iya, peminatannya itu jurnalistik. Jurnalistik. Nah. Nanti kayak liputan wartawan gitu-gitu. Enggak. Nah, tuh
Salah, ada yang jawab tuh. Ada yang mau Ada yang mau tahu nih. Klarifikasi. Jurnalis itu wartawan apa bukan? Nah, ya kan? Jadi daripada kita bingung, daripada kita jurnalis itu apa sih bang? Datang-datang bawa kamera bagaimana? Iya apa mau datang-datang? Sat begitu apa? Gimana? Apa hidupnya tentang berita-berita Berita-berita, doang, iya. gimana ya kan? Iya, biasa. Kebetulan kita nggak ada jurnalis. Iya, Betul. ya kita kebetulan anak broadcasting semua di sini. Makanya langsung kita datangkan lu, ada jurnalis langsung, ada bukan wartawan. Kita kedatangan Iya. pimpinan redaksi Dari dari Suara Suara Merdeka, Merdeka. Bapak Budi Nugroho. Halo Bang Budi. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum. siang. Pasti Pak Bule sama Randy, sama Genja, sama teman-teman yang kebetulan melihat. Iya. Nah, Jadi- seru sekali kelihatannya nih. Ya. Iya Pak, seru banget. Yang nggak seru cuma di sebelah sana. Iya, baru datang dia. Masih jet lag, masih jet lag. Biasa. Maklum Pak, dia baru pulang Pak. Hmm. Dari apa namanya Bengkulu. Betul, Iya, habis iya. pulang dari Bengkulu dia. Jadi agak jet lag gitu. Iya. Pak Budi ini berarti pimpinan redaksi di Harian Suara Merdeka, Harian Suara Merdeka. sama dosen juga. Dosen juga. Dosen terutama dosen jurnalistik. jurnalistik. Oh, Di berarti- Universitas Uhamka ini, sama di beberapa universitas, Oh, wah. sama di Sekolah Tinggi Wartawan Indonesia. Wow, jadi sampai ke wartawannya. Jadi Sampai ke kita masalah wartawan. pilih Ya. Narsum. narasumber, Ya. kita nggak salah pilih Ya. narasumber yang datang langsung, ya, Ya. yang datang langsung dari Suara Merdeka. Jadi maaf saya jadi wartawan baru 37 tahun. 37 Jadi dosen jurnalistik sekitar 16 tahun. 16 tahun luar biasa. Sudah karatan ya. Itu kalau misalkan oplet kalau nggak dilap terus, tuh, Nah. udah kebuka tuh channel Ya, tuh. Iya. sudah mobilnya Sidul ini. Betul tuh, ya kan. Kalau nggak dicat mulu sama Mandra tuh, Iya. udah rusak tuh. Ya. Tapi ngomong-ngomong chat dari opletnya Mandra, kita lihat kesannya ini ya. Nggak usah. Lama. Nggak usah kelamaan. Oke, jadi kita Sip, mungkin nanti teman-teman juga bakal nanya Iya, terkait baik. jurnalistik, Pak. Kita dari yang kita bingung dulu, Pak. Yang tadi boleh tanyakan. Iya. Sikat, Pak. Jurnalis itu sebenarnya saya mau tanya dari pengalaman Bapak selama 30 tahun. Ya. Bapak berarti udah ngerasain dari zaman Soeharto Iya. dan ya sampai presiden sekarang. Iya. 37 tahun Bapak jadi wartawan. Iya. Itu pas lagi reformasi Bapak ngeliput tuh. Ya, saya sudah meliput, saya sudah ikut meliput juga, ikut demo juga. Tahun 98. Dan Maju terus, ya maju terus. Ambil batu. sudah jadi korlap juga. Karena sudah senior juga waktu itu. Oh, iya. Saya jadi wartawan tahun 89. 89. Reformasi tahun 98. Iya. Ya. Berarti 10 tahun setelah jadi Iya, wartawan sudah, betul. Yes, 9 tahun. Jadi sudah ikut rapat-rapat mahasiswa gitu, sudah akrab sama mahasiswa, ada ini ada itu, Oke. sudah penting jalur gitu ya, sudah pegang. Sikat Dek, tadi mau nanya apa? Iya, sebenarnya sih jurnalis ini tuh apa sih Pak? Maksudnya Yang kita tahu Iya, tuh yang kita tahu cuman kan kayak- wartawan. Ya, Dikit-dikit betul. Tulis berita. Terus berita. Ya. Jurnalis itu profesi yang mungkin seperti garam ya. Garam selalu diingat, selalu dipakai, selalu walaupun mungkin kadang diremehkan karena hanya asin dan murah gitu lah jurnalis. Dulu jurnalis itu sering disebut pilar keempat ya. Pilar keempat. Setelah yudikatif, setelah legislatif, dari setelah eksekutif eksekutif ya. Ada perwakilan, dulu ada raja, ada parlemen, ada jurnalis. Jurnalis itu dulu cenderung disebut dengan perwakilan masyarakat. Maka disebut the Potesten, Ratu Dunia. Dia yang menuliskan, yang mengkritisi, yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Sehingga dulu ada ucapan Napoleon ya, Raja Prancis yang termasyhur, yang pernah menguasai 3/4 dunia. Saya lebih takut daripada satu tulisan pena daripada berhadapan dengan 1000 prajurit. Nah itu profesi yang sangat masyhur, sangat idealis. Tapi memang jurnalistik itu dulu istilahnya awalnya dari idealisme. Kalau ada dulu seniman, penyair gitu, biasanya menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah itu dulu profesi jurnalistik.
kemudian berkembang menjadi profesi kelas menengah, maju, kemudian menjadi profesi yang cukup membanggakan, menjadi profesi yang prestisius. Nah, sekarang kemudian surut ya, karena sekarang muncul medsos. Ada YouTuber itu ya, Citizen ada citizen journalism. Jadi akan Oh. agak surut. Jadi memang kegebiarannya, kegemerlapannya, kehebatannya jurnalis itu memang sudah agak turun ya gitu. Istilah jurnalistik itu adanya di dunia akademik ya. Kalau dalam undang-undang PES itu dikenal namanya wartawan. Makanya asosiasi yang menghimpun jurnalis itu namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Tidak boleh menggunakan jurnalis. Tapi kalau untuk kajian akademik, kajian ilmiah, ada yang menyebut itu boleh ditulis jurnalistik, jurnalisme. Jurnalistik sendiri atau jurnalisme ilmu tentang jurnalistik. Nah, Wartawan gitu. itu profesi. Ya. Berarti jurnalistik itu adalah ilmunya. Ya, betul. Oh, alah, jadi jurnalis itu adalah Betul. ilmunya dan Nah. wartawan itu ya profesinya. Di dunia, di Indonesia pers itu ada 3, pers perjuangan, pers pembangunan, kemudian pers modern. Dulu identifikasinya jurnalistik itu memang mengerikan. Selalu dikonotasikan miskin, gajinya kecil ya, Pak? miskin, gajinya kecil, karena yang didukung ada idealisme. Belakangan kemudian terurai, turun sehingga menjadi posisi kelas menengah. Nah, itu yang disebut wartawan. Sekarang di dunia akademi muncul persoalan ya, bahwa kenapa katanya mahasiswa peminat jurusan jurnalistik surut ya, termasuk di Universitas Indonesia, di UGM. Nah, ada banyak pertanyaan. Apakah ini berkaitan dengan tenggelamnya senjakala atau suramnya profesi jurnalistik, mungkin karena profesinya sudah tidak ada atau karena media sudah banyak yang bangkrut, karena dari 3.000-an media yang top di Indonesia itu sekarang hanya kurang dari sekitar 120 atau sekarangnya semuanya habis. Habis ya, Ya, Pak? habis. Benar-benar. Dulu zaman sebelum Gus Dur, media itu benar-benar kalau di daerah disebutnya mantri sunat. Mantri sunat. Karena untuk liputan itu dijemput, iya. kemudian diantar pulang, disediain berkat, kalau bahasa Sunda atau Jawa, sedia makanan kayak gitu. Nah, sekarang itu sudah turun, makin turun. Nah, kenapa sekarang kok mahasiswa jurusan jurnalistik itu turun? Ada banyak pertanyaan, karena gajinya kecil, karena profesi job opportunity-nya makin sedikit. Nah, itu juga tugas-tugas Mas Tipa, Mas Puyung, tugas itu. Kalau saya melihat ya, kalau kebetulan saya 20 tahun aktif di pengurus Wartawan Indonesia. Saya pernah menempati beberapa jabatan, pernah jadi ketua bidang pendidikan, pernah menjadi direktur Sekolah Tinggi Jurnalistik Indonesia. Nah, saya melihat bahwa mungkin ya, saya pernah juga dalam diskusi dengan teman-teman dosen di sini. Karena untuk jadi wartawan, jadi jurnalis itu tidak harus dari jurusan jurnalistik. Menurut saya yang koboi gitu ya, kira-kira itu mungkin yang selengean ya. Saya koboi ya, Pak. Kira-kira itu. Untuk Mas Tipa mau jadi wartawan top, dan memang seingat saya dulu Tempo, beberapa media terkemuka di Indonesia itu untuk menerima jadi wartawan baru itu tidak harus selalu S1 dari jurnalistik. Tapi biasa kebanyakan dari beberapa universitas, dari jurusan apa saja. Malah ada universitas, mungkin mohon maaf saya tidak menyebut, boleh saja barangkali dulu IPB, Institut Pertanian Bogor itu banyak yang menjadi wartawan Tempo. Sehingga IPB sering disebut Institut Publisistik Bogor. Itu. Jadi itu nggak harus dari jurnalistik. Menurut saya itu. Karena apa? Nah, data terbaru, saya terakhir di PW Pusat menjabat Ketua Bidang Satgas, media di Indonesia yang tercatat saja ada 45.000. 45.000. Coba bayangkan kalau 45.000 punya tiga orang wartawan atau minimal, rata-rata 10, sudah dibayangkan berapa. Artinya kesempatan kerja
lahan kerja bagi mahasiswa jurnalistik itu masih besar, kuenya, ceruknya. Masih banyak Kalau lah ya, Pak, masih banyak. luas. Tapi Pak, Iya. ngomong tadi nih yang udah dibahas sama Bapak terkait masalah gaji yang tadi ada bilang kalau misalkan kita jadi wartawan itu kecil. Tapi apa namanya? Untuk wartawan itu sendiri, Pak, apa namanya? Bagaimana? Jadi itu dia kan pengerjaannya banyak sebenarnya Pak sampai sekarang. Cuma udah terlapisi sama yang tadi Bapak bilang benar, masalah yang jurnalis itu udah ketutup sama citizen. Ya, citizen journalism. Terus Ada YouTuber, ada sosial media, pegiat media sosial, ada blogger, jadi itu influencer, buzzer, itu kan semua kan ada. Iya, we are visit satu. Ya, nanti mungkin Mas Dipa bisa membuat apakah perlu di universitas ada jurusan khusus influencer, jurusan buzzer gitu ya. Itu bisa dipikirkan ya. Berber we are visit. Jadi gitu Pak. Nah, masalah tadi gaji juga udah Bapak ngomongin yang masalah gaji. Tapi sebenarnya untuk menjadi jurnalistik itu, untuk menjadi wartawan itu, apakah menurut Bapak aja yang udah mengalami dari pasang surutnya jurnalistik lah Pak ya, pasang surutnya wartawan, sebenarnya mencukupi nggak sih Pak untuk para Gen Z ini? Misalnya kayak gajinya, kan kita kerja tuh kalau jadi wartawan tuh kayak nggak tentu kan Pak waktunya, kadang udah jam 1 malam tiba-tiba liputan lagi. Tiba-tiba ini ada liputan nih gini-gini. Itu kan lumayan menguras tenaga ya Pak. Iya. Apakah seimbang gaji dari wartawan itu seimbang sama apa yang sudah dikerjakan? Iya. Gaji itu sebetulnya kan berdasarkan UMR ya. Ada ketentuan-ketentuannya dari pemerintah, ada sistem UWP. Apakah mungkin sekarang Gen Z atau melihat bahwa memang gaji jurnalis itu memang turun? Saya kira ini juga relevan ya. Salah satu penyebab mungkin ya generasi remaja kita atau siswa sekarang mungkin melihat prospek jurnalistik agak kurang karena dengan banyaknya media-media yang mati, dengan banyaknya media-media sosial, dengan banyaknya YouTuber yang naik daun, yang banyak uang dari hasil mengendorse produk atau segala macam, mungkin Gen Z juga ngelihat, oh sekarang mungkin kurang barangkali ya. Cuman kita belum pernah ada penelitian atau survei yang sahih, yang valid bahwa surutnya mahasiswa peminat di jurusan jurnalistik itu adalah akibat karena mundurnya gaji atau timpangnya. Tapi kalau media sekarang profesinya gelap, ya teman-teman tahu, mungkin Mas Tipal sama rekan-rekan tahu bahwa sekarang TV-TV banyak yang layoff ya, banyak yang PHK ya. Sekarang TV-TV juga banyak lebih main di event ya, atau tersaingi oleh berita-berita yang langsung dari dari handphone, dari televisi. Bisa jadi itu salah satu indikator bahwa memang kondisi media yang turun. Saya kira kan tidak hanya itu ya. Dulu kita mengenal Pos Indonesia, PT Pos Indonesia juga kan setelah ada email kan surat sudah nggak ada lagi. Ya. Kemudian mungkin ada telekomunikasi, dulu ada telepon rumah juga mungkin. Apakah ini mungkin juga fenomenanya seperti itu? Ya saya mengakui ya Bapak. Tapi kalau saya lihat jumlah wartawan di lapangan itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Kebetulan saya sering jadi IO atau sering jadi itu banyak sekali. Misalnya di PSSI. Zaman saya dulu wartawan di PSSI di liputan sepak bola itu hanya 20 di PSSI. Sekarang saya lihat kemarin saya baru ikut konferensi pers ada 500 wartawan. Kalau misalnya 500 orang iya. Berarti ramai banget tuh kayak Jadi yang surut itu mungkin jurnalistik, mungkin saya pernah sampaikan dalam sebuah diskusi dengan teman-teman di UAMK adalah mungkin sebaiknya mungkin ada pergantian nama barangkali ya. Mungkin jadi jurnalisme daring atau jurnalisme digital gitu. Atau mungkin jurnalisme medsos mungkin atau jurnalisme buzzer. Silakan teman-teman
jangan diem aja, Iya, coba iya. di kotak-katik Jadi ya. kayak benar, Ah. lebih modern aja Ya, namanya. mungkin lagi lebih sesuai barangkali ya. Gitu. Nah, kira-kira. Iya Pak, jadi sebenarnya tadi udah kita ngomongin jurnalistik yang tadi medsos. Ya, betul. Nah, kalau tantangan terbesar jadi jurnalis di era digital nih Pak pada Ya. saat ini, apalagi tuh kayak sekarang tuh udah banyak banget yang istilahnya informasi hoax lah Pak. Ya. Yang tersebar luas ya kan, udah makin kemana-mana lah tuh. Ya. Hoax, jadi beritanya segala macem, ini jadi kayak udah banyak media yang kalau bisa kurang kredibel. Ya, Nah, betul. apa sih Pak tantangan terbesarnya Ya. di era digital saat ini? Tantangan terbesar idealisme sekarang itu adalah ya jurnalisme itu adalah bagaimana kritisme sikap demokrasi. Jadi pembaca atau orang itu apakah masih membaca, masih memperhitungkan nggak jurnalisme itu ya? Nah, masih diperhitungkan nggak? Iya. Kalau saat ini sih masih diperhitungkan. Ya. Media-media yang memiliki otoritas, yang terverifikasi misalnya dalam demokrasi. Terverifikasi itu saya tambahkan bukan ngajar. Ada dia punya gedung, kemudian dia ada wartawan minimal 10, terbit secara rutin, tidak boleh tempo-tempo terbit hari ini, minggu depan dia terbit. Nah, itu harus terbit. Kemudian ada laporan gaji. Ya. Lalu tantangannya di mana sekarang persaingan ya. Persaingan untuk merebut pembaca ya. Tempo berhasil keluar dari lingkaran persaingan yang ketat karena dia mampu membuat laporan-laporan, membuat investigasi yang menarik kayak kemarin Dirty Voice ya. Nah, tantangan media itu adalah mampu tidak membuat sebuah laporan-laporan yang komprehensif, yang lengkap, yang masyarakat mau membaca, membeli gitu ya. Itu tantangannya di situ. Berarti apakah idealisme? Jelas harus ada idealisme kritis di situ harus, karena ternyata yang dicari, yang dikejar orang, yang dicari-cari itu adalah media-media yang masih sangat kritis. Buktinya yang masih mampu menjual informasi-informasi secara valid, sehingga bisa menjadi acuan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, selesai. Nah, jadi hilang lah. Makanya Ya. Jadi dari sekian banyak yang tadi Bapak bilang tuh media-media yang udah pada istilahnya tutup lah, Ya. tingkar itu karena tidak bisa mengikuti era zaman sekarang Ya. seperti yang dilakukan oleh Tempo tadi gitu kan, Ya. yang jadinya jadi Betul sekali, Mas Tipa. betul sekali. Mas Tipa sudah bisa jadi jurnalis. Wes, nanti gini Pak, gini nih, bawa kamera nih. Waduh. Rekam, saya rekam. Pak, Mungkin juga nih tambahan sedikit. Tambahan lagi. Karena posisi seperti itu, secara tidak sadar Gen Z sekarang kan lebih pragmatis ya. Iya. Lebih pragmatis, lebih instan ya, lebih mudah. Saya mengalami dengan wartawan-wartawan generasi yang sekarang, generasi sekarang itu mental struggle spiritual untuk semangatnya juga tidak seperti wartawan-wartawan zaman era perjuangan. Iya. Ya, mungkin Yang takut karena apa ya? sekarang mungkin budaya materialistis atau apa juga berpengaruh ya. Saya kira itu ya mungkin itu saya yang mesti menjadi agak pertanyaan itu. Kalau di lapangan itu wartawan banyak. Malah saya dalam Kongres PWI tahun 2023 September di Bandung tuh Ketua PWI Provinsi Riau bilang di Riau saja media ada 45.000. Banyak banget. Banyak ya. Iya. 5.000. berarti emang sebenarnya Aduh. jadi yang sepi itu bukan jurnalisnya, bukan Nah, produksinya. itu benar Tapi- Tipa hebat. Ya. Benar, Pak. Saya lulus ya dah sekarang. Jadi yang kurang surut itu bukan profesinya, Wartawannya. tapi emang peminatan untuk Kuliahnya. Itu dia mungkin persoalannya tuh di karena situ. kuliahnya tuh kayak cuma jurnalistik, apa sih jurnalistik paling cuma gini-gini doang. Materi-materi. Ya. Padahal kan Dari kalau misalnya kita buat lebih menarik seperti kayak tadi gue bilang jurnalisme medsos, jurnalisme digital, Ya. dan digital era itu kan kayak lebih Gen Z banget kan. Ya, Pak? Nah, betul. ngomong-ngomong tadi Gen Z terus digital era, gue mau nanya nih Pak katanya. Nah, Silakan. Terkait AI gitu ya, Le? Iya. Gimana, Kalau Le? sekarang AI itu kan lagi merajalela ya. Ya, betul. Mulai dari segi pembelajaran, terus banyak lah bisa digunakan buat apa aja di dunia jurnalis nih. Apalagi kan kayak tadi yang Tipa singgung yang berita-berita hoax dan Ya. segala macam. Ini fenomena AI ini sekarang yang lagi landing di dunia jurnalis itu gimana sih? Ya, salah satu itu mungkin yang menjadi kenapa sekarang dunia jurnalistik
agak memudar adalah tekanan dari AI ya. AI, salah satu jurnal saya nih kebetulan, jurnal internasional saya, ternyata AI itu menjadi salah satu pendukung tercepat dalam bidang jurnalistik. Jadi untuk media itu sekarang memang tidak perlu lagi banyak wartawan sebetulnya ya. Sekarang dengan teknologi AI, dengan ChatGPT bisa membuat cerpen, bisa membuat tulisan, bisa membuat puisi. Bahkan film Mas gitu. Tipa misalnya marah sama Mas Boyong, Masnya marah, saya diketok dari apa? Bikin aja itu pakai ChatGPT bisa itu bikin Mas Boyong Mas Boyong emang bener dah. dibikin puisi. Emang Jadi Mas kan Boyong dah. luar biasa. Nah, hal itu juga mungkin secara tidak sadar orang jadi sekarang kurang nih profesi jurnalis tuh gitu ya. Kalau dulu ada perasaan bangga bawa kamera walaupun celana bolong-bolong gitu ya. Tas kuma gitu. Sekarang mungkin kebanggaan seperti itu sudah tidak ada. Karena profesi sekarang ngapain jadi jurnalis? Ada ChatGPT, ada teknologi ada DeepSeek gitu ada Gemini, ada macam-macam gitu. Jadi sekarang orang nyari informasi juga ngapain buka media ini? Saya nyari di GPT aja lah. Ngapain kerja di koran? Orang cuma baca handphone gitu gitu. Tapi kalau untuk sekarang di bidang wartawan itu AI itu ngaruh banget nggak sih Pak? Pengaruh banget. Salah satu jurnal saya diterima di salah satu itu adalah bagaimana pengaruh AI di media itu signifikan sekali. Membuat perencanaan liputan, ya, membuat kisi-kisi wawancara, misalnya Mas Tifal nanti terjun ke lapangan, ada pesawat jatuh, yang harus ditanyakan tuh apa saja, mereka tuh bisa jawab, bisa mengusulkan dengan secara akurat. Ada pesawat X Air misalnya jatuh di ini, saya buat ingin supaya pertanyaan kecil, mereka tuh bisa dengan secanggih-canggih itu. Iya. Jadi buat istilahnya memudahkan, tapi Iya. juga bisa berdampak buruk Iya. karena Tergantung penggunaannya. tergantung penggunaan. Karena udah gitu mempermudah, jadi tidak perlu banyak karyawan. Ya, Jadi seperti wartawan. pisau di belah dua. Aduh, seperti pisau di Ya, belah dua. itu ya. Benar tuh Pak, jadi selain AI juga tadi keren-keren banget. Nah, si Reni mau nanya nih Pak. Iya, betul banget. Silakan, Iya, Bang. Bapak kan Pimret di Suara Merdeka. Iya. Nah, si Reni mau nanya tuh Pak. Sebagai Pimret di Suara Merdeka nih Pak, sebagai kenapa bisa bertahan gitu Ya. di era yang sekarang kayak media sosial Ya. lah. Tadi media banyak ulung Iya, yang banyak gulung tikar lah. Itu gimana sih Pak cara bertahan? Ya itu salah satunya kita mengadaptasi secepatnya ya. Kita menyesuaikan, mengadopsi apa sekarang. Misalnya sekarang berita harus cepat. Iya. Nah, kita mensyaratkan berita itu harus cepat. Yang paling mudah, yang paling sederhana buat teman-teman misalnya, berita itu minimal sekarang tuh minimal 30 per hari. 30. Kalau dulu sehari cuma satu. Ya. Ada yang diupdate ya Pak. Ya, dulu saya meliput pertandingan sepak bola Persija di Senayan misalnya. Pertandingan jam 11, jam 7 malam, saya jam 3 tuh sudah harus masuk stadion. Karena kalau lewat jam 3 sudah tidak bisa masuk. Kemudian setelah pertandingan ada adu penalti, ada wawancara, ada konferensi, ada pemain, jam 2 pagi itu baru bikin berita. Itu hanya untuk satu berita. Sekarang sehari 100. Jangan lupa sekarang ada yang namanya SEO ya, SEO. SEO itu adalah berita-berita yang berbasis viral. Kita menulis seorang artis, bisa nulis Nikita Mirjani, menulis ini tentang kehebatannya, tentang sukses story-nya misalnya. Supaya tulisan kita dibaca, ketika orang juga membaca tulisan sehari ini, tulisan kita juga muncul, itu kira-kira itu masih SEO. Nah, kira-kira nanti kita dapat uang, kira-kira itu. Tapi itu ada ahli-ahlinya ya saya. Sekarang itu ada tulisan berbasis SEO. Nah, Suara Merdeka ini, pertanyaan Mas Redi, kita berusaha menyesuaikan. Misalnya ada Piala Thomas, ada Thomas Cup misalnya, ada Korea Open atau China Open atau All England, ada pemain Indonesia masuk final. Sehari di online tuh terus aja running. Tidak cuma sekali dua kali, bisa 10 kali, 20 kali, terus aja. Dari beberapa angle ya. Itu salah satu kita melakukan seperti itu. Kemudian juga secara teknologi kita juga membuat server yang memberikan support tinggi, orang bisa baca secara cepat ya. Kita menguploadnya juga bisa cepat gitu ya.
kemudian dengan layout yang bagus, dengan yang menarik, itu yang membuat mungkin beberapa media seperti media kami bisa bertahan. Kemudian juga misalnya ini berita yang seru apa nih soal selebriti, nah kita ikutin gitu ya. Kan kita ada itunya, ada poin-poinnya. Ini yang serang rame ini, ada yang rame ini, ada yang rame ini. Nah, para tenaga editor atau para redaktur selalu siaga dengan ada kita baca salah satu media, nanti jadi patokan. Ini yang seru apa, makan biji gratis, KPK, undang-undang aset, terus aja. Nah itu, memang tantangannya sekarang berat juga ya. Tantangan di era digital, kecepatan, teknologi, akses, kelengkapan, berita yang komprehensif, gitu, berita yang running, kira-kira gitu. Berarti ngomong-ngomong tentang jadi profesi jurnalis ya Pak? Ya. Apa ada nggak sih penghargaan buat wartawan? Penghargaan wartawan ada ya. Yang paling bagus yang Bapak dapat? Ya. Yang tadi Bapak kasih tahu ke kita itu? Kalau membandingkan zaman dulu ya, saya mungkin 17 kali ke luar negeri ya. Saya 6 kali ke Eropa ya. 4 kali Prancis, kemudian 1 kali ke London, 1 kali ke Belanda. Itu semuanya ya. Liput ya Bang? Iya, dalam rangka liputan. Dalam rangka liputan. Nah, dulu ketika media masih berjaya, kemudian masih rame, kondisi ekonomi masih baik, itu wartawan ekonomi, wartawan olahraga itu udah pasti itu setahun tuh pergi bisa keluar negeri terus jalan-jalan gitu ya. Jadi ngeliputnya tuh nggak cuma di Indonesia. Kalau yang tadi Bapak kasih tahu ke kita itu yang kartu apa tadi? Kartu PCNO itu penghargaan dari PWI Pusat memberikan penghargaan kepada wartawan yang 30 tahun bekerja secara profesional di media. Kemudian dia juga selain berprestasi, dia juga penuh integritas. Tidak terlibat kasus suap, idealis terlibat idealis seperti itu. Biasanya di atas 30 tahun itu PCNO namanya, pending for. Belum tentu semua wartawan. Ya, mendapatkan itu. Ya, biasanya 1 tahun itu ada berapa orang yang mendapat penghargaan. Penghargaan itu biasanya diserahkan langsung oleh presiden. Jadi udah keluar negeri. Ya. Atau Pak Presiden. Pak Budi ini udah banyak banget pengalaman di jurnalistik. Nah, sobat pulang kampus semua, kalau misalkan sobat pulang kampus di rumah yang lagi nonton mungkin buat masuk ke jurnalistik, tadi Pak Budi juga bilang tidak harus jurusan jurnalisme. Tetap bisa dari broadcasting, teman-teman yang dari humas, penulis iklan, manajemen komunikasi, semua sobat pulang kampus semua bisa masuk jurnalis. Nah, ilmu paling dasar apa sih Pak biar kita bisa masuk jurnalistik? Nah, ilmu yang paling dasar itu adalah idealismenya itu sama kemampuan atau peminatan atau kesiapan belajar untuk mau menulis ya, menuliskan fakta gitu ya. Mau berkonsentrasi dalam bidang menulis untuk menginformasikan. Nah, itu kemampuan menulisnya itu ya. Bukan kemampuan mungkin disebutnya, itu minat ya. Minat menulis. Karena semua orang tuh memiliki potensi kemampuan menulis. Ada peminatan sama cepat belajar ya, mau belajar dan ya. ide gitu. ya, Pak. Nah, sementara itu kadang-kadang kan kita suka agak males ya. Orang Indonesia katanya minat bacanya agak kurang, budaya menelitinya agak kurang. Nah, orang Indonesia katanya lebih seneng talk berbicara. Lebih senang yang begitu. Nah, itu tantangan dari kita ya. Saya kira tetap bidang jurnalistik merupakan sebuah prestasi yang prestisius ya, yang memberikan kontribusi bagi seseorang, bagi pribadi, bagi orang yang minat gitu ya. Masih banyak hal yang digali dari seorang jurnalis ya. Dia bisa menulis, apalagi sekarang kan ada medsos ya. Ada medsos. Dia bisa menulis, bisa berartikel, bisa bikin buku, bisa membuat artikel ya, kira-kira. Jadi medsos itu bisa semuanya ya Pak. Terakhir nih Pak, pesan nih Pak untuk mahasiswa atau mungkin sobat pulang kampus semua nih Pak yang berminat masuk jurnalistik, pesannya dari Bapak. Ya, pesannya yang mau minat
pesannya untuk yang mau menulis jangan gitu ya. Jangan ragu atau jangan takut, jangan sungkan atau jangan ada skeptis dengan jurusan jurnalistik ya. Skeptis. Silahkan saja, apalagi kalau ternyata minat dan suka gitu masuk jurnalistik ya, ada kemuliaan di situ, malah ada keagungan, nulis untuk masyarakat, untuk publik, memberikan kritis gitu, malah bagus. Kita bekerja, kita juga dapat cuan gitu, kira-kira Iya. kira-kira gitu aja ya. Itu dia. Terima kasih Bapak Budi Nugraha. Tepuk tangan dulu untuk Pak Budi Nugraha. Pak Bunung ya. Ya, Pak Bunung, kita dengan Pak Bunung. Terima kasih Pak Bunung yang udah mau mampir di podcast Pulang Kampus. Sama-sama. Yang mau berbagi ilmu untuk kita semua di sini. Seputar Untuk sobat-sobat Pulang Kampus Untuk juga. sobat Pulang Kampus juga. Seru pokoknya Seru kalau banget. di jurnalis itu Nah. kayak tadi udah 17 sekolah negeri kan. Iya, sampai pokoknya kalau paling 17 berharga paling yang pasti kartu PCO tadi. KTP Ya, tadi. iya. Itu Itu Langsung diberi. jurnalis nggak Nggak semuanya. yang Ya. pikirkan Ah. kok. Sebenarnya menarik. Jadi sobat Pulang Kampus semua yang berminat untuk masuk jurnalistik di ilmu komunikasi Visip Bangka juga terbuka untuk semua sobat Pulang Kampus yang di rumah yang tahun depan akan berkuliah ya. Karena di Visip Ilmu Komunikasi Bangka ilmu komunikasi sudah unggul ya. Iya. Jadi sobat Pulang Kampus semua yang ingin masuk jurnalistik bisa banget langsung Betul. masuk, bisa ke penerima mahasiswa baru di sini, bisa langsung join. Karena kita juga bakal banyak belajar juga. Kalau di sini kan ilmunya cuma dapat 30 menit aja nih. Ya. Karena teman-teman semua sobat Pulang Kampus semua bisa dapat 7 semester bareng Pak Budi Nugraha ya kan, yang udah 37 tahun berkecimpung di dunia Jurnalistik. Jadi sobat Pulang Kampus semua terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe podcast ini kalau kalian suka. Di komen-komen lagi section bawah ya Le. Ya, nah, Oke. apa mau kita lakuin di episode-episode selanjutnya? Kalian mau kayak gimana ini? Itu dia. Terima kasih sobat Pulang Kampus semua yang sudah hadir, yang menonton. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih Pak Budi Nugraha. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih semua di sini semua. Terima kasih sobat Pulang Kampus. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Pulang Kampus. Masih Masih pulang.